Saya pernah nih dapat pengalaman unik. Waktu itu saya dapat customer ibu-ibu. Ya namanya ibu-ibu, kadang kalau pergi pagi-pagi itu suka panik. Udah dia panik, saya juga malah ikut ke bawah panik. Jadi waktu itu dia tuh mau antar anaknya sekolah pagi-pagi dan pas banget mau upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tuh kan ibu bilang jadi telat. Dari semalam kan ibu bilang tidurnya cepet. Nah kalau udah kayak gini gerabak-gerabak pagi-pagi udah sampai siangan begini tuh. Tukang ojol bentar lagi dateng. Udah disiapin semuanya barang-barangnya. Udah. Tas mana tas. Beneran udah siap semua ini? Apalagi yang belum nih? Baju olahraga mana? Oh iya. Masukin ke tas. Oh, gimana sih? Ibu-ibu juga deh yang repot kayak begini. Pakai buruan. Permisi, ojol, atas nama Ibu Salma. Iya bang, sebentar. Oh kan tukang ojol udah dateng gimana nih? Aduh, belum pakai nasi, belum pakai peci. Ada depan aja. Ayo buruan. Aduh, udah telat deh. Kamu sih. Ampun deh. Tuh kan jatuh kan. Ini pakai kacunya dulu. Tuh jatuh semuanya kan. Aduh, ribet banget sih mami ya. Gimana kan? Kamu pakai sarung tangan ya, buruan. Kan terburu-buru, aduh. Belum pakai sepatu lagi tuh, abang ojol nungguin. Bang, tunggu sebentar ya bang. Tunggu bang. Aduh, kok jatuh sih Karena, pakai sepatu buruan, pakai sepatu. Pakai sepatunya. Ayo pakai sepatunya, yang benar. Ya cepetan dong, masa lama banget. Lama dah Ya pakai dulu. Nih. Abangnya kasihan nungguin. Bang, sebentar ya bang ya. Ih, ayo nih kamu bisa. Buruan. Selalu sih. Bilangin tuh kalau tidur itu buru-buruan. Jadi nggak ribet kayak begini mamanya. Iya. Sedikit. Buruan ya. Ayo buruan. Itu belum. Ayo buruan. Ibu ini punya motor kok nggak dipakai? Aduh bang, motornya udah rusak bang. Buruan bang, anak saya mau jadi pemimpin upacara, takut telat. Oh yaudah, yuk. Ini napas dulu ya, biar muat mamanya. Aduh, buruan. Ayo nih. Helmnya Bu. Bang cepetan ya bang ya. Oke. Makanya, kalau disuruh tidur cepet tuh tidur. Ini udah malam masih main game aja gimana sih Ya aku kan cuman main bentar. Aku cuman main sampai jam 11 kok. Jam 11 gimana sih? Ibu dengar kamu itu jam 12 masih ketawa-ketawa main game. Kan jadi ribet. Harusnya bisa bangun subuh, sholat dulu, mandi, siapin buku, ambil baju olahraga, jadi ribet gini gerabak gerubuk. Puyeng ibu, gimana sih kamu? Iya Bu. Ngerti ya besok ya? Iya Bu, nggak akan diulangi lagi kok. Bang, buruan bang. Udah mau telat nih. Iya, Mau siap. tampil dia jadi pemimpin. Siap. Pemimpin upacara. Buruan. Sini. Pakai dulu. Beresin dulu. Rapiin dulu. Ini pakai. Bin, kamu udah siap? Udah. Bagi kamu mana sih? Baju aku mana Bu? Lah. Kamu gimana sih? Di tas kali. Coba lihat. Lah, kok nggak ada?
ketinggalan lagi di rumah. Aduh, Bang, anterin Bang, peci anak saya ketinggalan. Baik lagi ke rumah ibu. Iya, yuk Bang. Iya, ya, yuk. Buruan Bang. Pas sudah sampai di sekolahnya, itu anak pecinya malah ketinggalan. Jadi saya juga ikutan repot, terus si ibunya malah ngajak balik ke rumah. Pas sudah sampai rumahnya, saya juga malah disuruh ikut cari tuh peci. Bang, buru-buru Bang. Ambil peci anak saya Bang, ketinggalan di rumah Bang. Iya, ini juga udah buru-buru, tapi kan tetep Bu, keselamatan nomor 1. Ya elah Bang. Itu calon pemimpin negara anak saya Bang nanti Bang. Nanti kalau dia nggak jadi pemimpin upacara bisa digantiin orang Bang. Buruan Bang. Iya, udah. Cepetan Bang. Pegangan. Buruan ayo buruan. Ya lo, Bang. Bang, bantuin saya cari peci Bang di dalam rumah Bang. Aduh, anak saya tuh repot banget. Dia mau upacara kok emaknya yang repot. Ayo Bang, minta tolong Bang. Kirim peci. Iya Bang. Ayo buruan Bang. Iya. Ayo Bang. Bang. Bantuin Bang nyari peci anak saya. Ada di mana ya tolong ya? Iya. Di mana sih? Masa iya di sini kagak ada? Perasaan tadi udah dibawa. Masa iya masuk ke sini? Nggak mungkin banget. Aduh, buset deh. Aduh, nggak ada kan? Nggak mungkin. Aduh, Bang, nemu nggak Bang? Nggak ada Bu di sini. Masa kagak ada sih? Ada belakang kali ya? Lah, aduh. Masa iya di dapur? Peci anak saya nggak ada di dapur. Gak mungkin banget Bang di dapur Bang. Aduh di mana ya? Aduh Bang gimana nih Bang? Gara-gara peci doang anak saya nanti digantiin sama orang jadi pemimpin upacara. Gimana dong Bang? Ibu tenang dulu, tenang. Coba, itu bagaimana dah pecinya bisa kagak ada begitu. Ini udah nyari di rumah juga nggak ada. Coba Ibu ilustrasiin di mana terakhir naruh peci. Tadi pagi saya kan bangun anak saya mandi. Nah terusnya saya suruh pakai baju sekolah. Udah suruh pakai baju sekolah terus anak saya pakaiin dasi, terus peci sama sarung tangan. Abis itu pecinya saya kempit di. Hah? Itu udah ngubek-ubek rumahnya, dicari di sana sini nggak ada, sampai pegel nyarinya. Nggak taunya ada di keteknya dia sendiri. Saya juga mau ketawa jadi bingung, saya nggak enak. Akhirnya ya udah, saya senyum-senyum aja sendiri ngeliatin itu ibu-ibu. Aduh. Ada. Ternyata di sini. Yaudah, kalau kita langsung ke sekolah yuk. Kamu mana sih, Pi? Kok lama banget, belum mau mulai nih upacaranya. Gak tahu tuh, mana kita nanti ditungguin lagi sama Pak Herman. Tim kamu, Pi. Kok lama banget sih, Bu? Iya nih pecinya baru ketemu. Kok basah sih? Agak lepek lagi. Mana bau asem lagi? Buruan pakai, telat loh. Iya. Buruan ya. Buruan, semangat. Bangga basah. Tahu tete. Helm. Oh iya Bang, maaf ya Bang. Pas sudah nyampe sekolah, itu peci kan langsung dikasih ke anaknya. Pas dicium,
katanya itu peci bau. Saya tadinya mau ngasih tahu kayak jangan dicium pecinya, itu kan ditaruh di ketek ibunya. Cuman udah keburu dicium, ya udah. Akhirnya saya senyum-senyum sendiri aja. Saya mau ketahui juga nggak enak. Kadang gitu kalau pagi-pagi ibu-ibu namanya juga ada aja kejadiannya. Buset, ngirim paket gini amat. Baru kali ini nganterin paket ketemu yang beginian. Ada-ada aja dah. Siapa sangka setelah mengantar pesanan customer, Abang Ojol ini memvideokan penampakan mobil milik customernya. Di dalam video, terlihat mobil customernya terparkir di garasi, namun ditaburi bunga setaman. Wah, kenapa ya ditaburi bunga setaman seperti ini? Seperti habis selesai ritual? Ya, mungkin customer yang punya mobil itu menjaga mobil kesayangan agar tetap awet, selamat, dan tidak terkena gangguan magis ya. Unik banget kan? Eits, tapi banyak yang salah fokus nih dengan poster di belakang mobil itu. Ayo coba dicek, kosong atau ada yang nemenin. Waduh. Woi, pernah nggak sih lihat pengendara motor yang bikin kamu melongo? Nah, Abang Ojol satu ini membagikan video yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Lagi asik ngantri lampu merah, tiba-tiba dia ngelihat pengendara lain yang kepalanya kayak lagi nengok ke belakang. Waduh, langsung deh jantungnya copot. Tapi pas dilihat lebih teliti, ternyata itu cuma helm unik yang punya wajah di belakangnya. Auto ngakak kan? Abang Ojol ini langsung auto jadi kayak lagi syuting film horor dadakan. Kita driver ojol. Tugasnya kalau nggak nganterin customer ya nganterin barang. Kita nggak mau tahu urusan mereka. Dan apa isi barang yang kita bawa itu. Antar sampai tujuan selesai. Saya pernah dibikin malu sama customer saya. Awalnya sih saya diminta untuk ngecek mobil. Mungkin customer saya ini lupa ngunci pagar atau garasi atau gimana ya. Ya saya jalanin aja permintaan customer. Halo Kak, saya sudah sampai di lokasi nih Kak, tapi kok sepi banget ya Kak? Tapi benar kan Bang rumahnya? Ya, bener Kak, sesuai dengan alamat yang tadi Kakak kasih ke saya. Ada mobilnya nggak Bang? Mobilnya juga nggak ada Kak. Ya, pasti dia ke sana tuh. Kemana Kak? Enggak Bang, lupain aja. Terus saya gimana Kak? Selesai tugas saya? Yaudah gini aja Bang. Abang jemput saya sekarang ke tempat yang tadi, buruan ya. Iya Kak, baik Kak. Gimana sih? Tadi dari sono suruh ke sini, dari sini suruh ke sono lagi. Galau nih customer. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau duitnya cocok, sikat aja dah. Aduh, gimana sih Kak? Dari sini saya suruh ke sono, dari sono suruh ke sini lagi. Iya Bang, maaf ya. Tapi beneran Bang, mobilnya nggak ada. Nggak ada Kak. Rumahnya sepi. Wah, tidak ke sana tuh. Mobil Kakak dibawa kabur orang atau gimana sih Kak? Oh, bukan Bang, itu mobil pacar saya. Oh, mobil pacar Kakak. Oh. Ya, berubah Bang. Nggak biasanya kayak gini. Dia tuh kalau kemana-mana pasti selalu ngasih tahu ke saya. Semenjak balikin sama cewek itu, dia berubah nggak kayak gitu. Oh, jadi
Udah ada yang baru, Kak. Saya diputusin bang, gimana saya nggak kesel? Terus, sekarang kita kemana nih? Ke alamat yang tadi saya masukin ke aplikasi aja deh. Iya, Kak. Bentar, Kak. Saya periksa dulu, Kak. Oh, iya. Ini alamat yang baru ya, Kak? Ya, ayo berangkat sekarang ya bang. Iya, Kak. Bang, semua cowok kayak gitu ya bang? Maksudnya gimana ya, Kak? Iya bang, gue udah ngasih kayak effort gue buat dia sebaik mungkin. Tapi tiba-tiba gue diputusin tanpa sebab, gak ada penjelasan apapun. Dan itu gimana sih bang? Wah, saya aja punya satu aja, udah pusing ngurusinnya, apalagi dua. Nah, bagusnya kayak gitu bang. Pokoknya gue nggak mau tahu ya bang. Gue mau minta penjelasan ke dia. Setiap gue minta penjelasan, pasti dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia menghindar. Gue nggak bisa bang diginiin. Wah, ya Kak, menurut saya lebih baik cari kejelasan aja, biar sama-sama tenang. Oh, gitu ya bang. Dasar cowok nggak tahu terima kasih. Selama di jalan, customer saya ini ngomong mulu. Intinya sih, dia minta kejelasan soal hubungannya sama pacarnya yang katanya sudah ada yang baru. Padahal, kalau saya lihat, customer saya itu kelihatan cantik, pinter, kayak orang kaya gitu, kayak orang berada gitu. Kok ada ya laki-laki yang tega selingkuhin dia gitu? Bang, ganti dulu bang. Nah, Kak, itu mobilnya sama kayak di foto tadi. Iya bang, itu mobil pacar saya. Enggak, saya bantu, Kak. Terus gimana, Kak? Kita mau nunggu atau gimana nih? Gimana ya bang? Saya takut. Oh, jadi saya mah lebih baik samperin aja, Kak, ngomong baik-baik. Oh gitu ya. Yaudah, saya samperin tapi abang tunggu ya. Siap, Kak. Mas? Ya? Kok temen udah pulang? Iya, aku cuma mata kuliahnya cuma satu aja. Diminum? Makanya cepet. Ih, kok dimatiin sih? Coba gue telepon lagi. Dari siapa sih, Mas? Ah, udah biarin aja. Gue lebih males ngangkat telepon. Tapi kan ngeganggu kalau terus-terusan telepon. Mending angkat aja, terus kamu bilang kamu lagi sibuk. Itu aja. Halo, ya kenapa? Ih, Mas, aku cuma mau ngobrol sebentar doang, Mas. Aku lagi sibuk. Ih, kok harus dimatiin sih? Dari siapa? Dari dia? Ya, Sini deh, biar aku yang angkat. jangan. Kenapa? Kamu takut dia sakit hati denger omongan aku? Bukan itu. Aku nggak mau aja. Soal beginian jadi ngeganggu kita. Yang salah siapa? Iya kan? Kan kita udah pernah ngobrolin soal ini. Ya tapi dengan cara dia nelponin kamu terus ya jujur aja aku ngerasa keganggu.
di dalam kan? Aku cuma mau ngobrol sebentar doang. Mas, selesaiin urusan kamu hari ini. Sampai beres. Mau ngapain lagi? Mas, aku cuma mau ngobrol sebentar doang. Kan aku udah bilang, hubungan kita udah selesai. Mau ngapain lagi? Mas, kamu kenapa berubah kayak gini sih? Pasti kamu gak kira perempuan itu kan? Kamu berubah kayak gini. Iya, aku udah berubah. Udah cukup jelas kan? Mau ngapain lagi? Mas, enggak mas. Aku bakal tetap di sini sampai kamu mau balik sama aku, mas. Sanas, kamu itu bener-bener udah sakit ya? Aku udah jelas-jelas udah punya dia. Ngapain lagi kamu sini? Tolonglah. Aku bisa. Terserah kamu aja. Mas, aku gak bisa jauh dari kamu. Sanas, jangan sampai aku bersikap kasar ya sama kamu. Ayo, lebih baik kamu pergi. Kamu pergi, ayo cepet. Kamu pergi dari sini, ayo. Wah, kok berantem sama cewek sih? Saya paling gak suka lihat laki-laki main kasar sama perempuan. Jadi, waktu customer saya didorong sampai jatuh, saya langsung samperin. Dan berusaha jangan sampai customer saya dipukul. Mas, kamu tega banget loh. Emang enggak? Lu jangan kasar sama perempuan. Lu siapa lu ikut campur lu? Dia customer gua. Kalau lu apa-apain dia, sama aja lu gangguin gua. Lu mau tahu permasalahannya, ngapain ikut campur? Lebih baik lu bawa dia pergi. Cepet, ajak dia pergi. Lu jadi laki-laki yang jelas ya. Pilih salah satu, jangan semuanya lu mau. Lu ini ya! Lu bacok-bacok! Udah. Udah masak lu? Udah dong. Ibu, itu siapa sih? Berisik banget sih. Siang-siang kok pada berisik berantem. Kenapa tuh? Denger ya. Saya udah cukup sabar sama sikap kamu sama ibu. Saya tahu semuanya. Saya tahu suami saya ngasih bimbingan ke kamu. Saya tahu dia ngasih perhatian sama kamu. Tapi jangan kamu salah artikan. Bukan berarti kamu bisa ngejar-ngejar dia. Itu semua cuma karena kamu tuh mahasiswinya, tahu nggak? Tapi saya... Diam kamu. Saya juga tahu. Kamu nyamperin rumah mertua saya. Kamu nemuin mereka. Kurang ajar sekali ya kamu ya. Saya udah nggak mau ya lihat kamu lagi. Kamu mau pergi atau saya mau panggilin polisi? Dengar begitu, saya langsung kaget setengah mati. Ternyata customer saya itu pelakor. Pergi!
gara-gara itu tuh perempuan itu. Aduh, bikin rusuh lagi. Maluin aja sih. Pak, Bu, saya minta maaf ya. Saya salah sangka. Gara-gara dia tadi ceritanya berbeda. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak, Bu. Maaf ya. Ya bang, nggak apa-apa. Lain kali abang harus lihat dulu permasalahannya apa. Jangan asal bicara aja, ya. Iya Pak. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak, Bu. Saya permisi. Saya merasa bersalah banget sama pasangan. Saya belain customer, saya gara-gara customer saya ceritanya diputer balikin. Mana fakta, mana hoax. Ya, bikin saya emosi juga sih dengarnya. Almira. Almira, tenang. Ini sebuah contoh kolaborasi apik antara sekolah dan driver ojek online yang memberikan solusi cerdas untuk masalah jemputan anak sekolah. Dengan sistem panggilan yang terintegrasi, proses penjemputan menjadi lebih efisien dan aman. Sekolah berperan aktif dalam memastikan keamanan siswa, sementara ojek online memberikan layanan transportasi yang nyaman dan terpercaya. Sebuah sinergi yang saling menguntungkan dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Gak ada lagi abang ojol yang kesel nunggu kelamaan atau anak sekolah yang salah naik motor. Keren! Almira. Dibagikan oleh abang ojolnya sendiri, tampak di video bahwa ia bekerja sebagai ASN di kepolisian. Hal ini terlihat dari ia menaiki mobil berlogo kepolisian, namun selepas jam kantor, ia mengenakan seragam ojol. Ini contoh nyata dari sosok yang gigih dan seorang pekerja keras. Selain menjalankan tugas sebagai ASN, ia juga mencari nafkah tambahan sebagai driver ojek online. Dengan penghasilan tambahan ini, ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Semangatnya menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Dan menjadi bukti bahwa pengalaman dalam satu bidang dapat diaplikasikan di bidang lainnya. Pernah ngalamin malu setengah mati naik ojek online? Nah, penumpang satu ini nih yang ngalamin. Abis asik dengerin lagu pakai headset, dia baru nyadar kalau abang ojolnya dari tadi udah ngasih kode-kode gak jelas. Ternyata di tas penumpang ini dia bawa sayur yang masih panas yang bikin pinggang abang ojolnya kepanasan. Waduh, auto salting deh. Bayangin aja, abang ojolnya pasti udah deg-degan mikir penumpangnya bawa apaan. Lah kok pinggang udah setengah matang gini ya berasanya? Hari apes emang ada tanggalnya. Walaupun orang yang bukan aktivitas di jalanan, tapi kenanya di jalanan tuh sama yang namanya apes. Ya sebenarnya sih bukan saya yang ngalamin, orang lain. Ya saya mah cuma nolongin. Orang lain inilah yang kena apesnya sama kriminal-kriminal ini nih. Apa-apa nih bang? Kakak, ini motor bermasalah. Lebih baik ikut kita ke kantor biar selesaikan toh. Ada buktinya nggak? Jangan sembarangan lu ya. Maka dari itu, ikut ke kantor biar kita selesaikan. Agak mau gue. Udah, ikut aja kak.
Kakak, motor ini sudah digadaikan sebagai jaminan bayar utang. Alah ngaco lu, mana ada gue ngutang. Ayo, lebih baik kita ke kantor berselesaikannya. Nggak mau. Udah, ayo. Putus ya, nggak nyicil ya. Ikut aja kak. Makanya ikut saja ke kantor. Kita ayo. Bang, tolong bang. Kenapa mbak? Kenapaan? Gak apa bang, ini cuma nolongin cewek doang. Gak usah ikut campur, pergi aja bang. Gak ada apa-apa gimana, emang gua budak. Dia minta tolong tuh. Ada apa mbak? Ini nih bang, mereka mau ngambil motor gue. Motor ini ada masalah di kantor. Dan lu nggak usah ikut campur, ini urusan kami. Iya bang, bukan urusan abang ini. Gua bukan ikut campur. Satu kan ini perempuan, ini jalanan bang. Nggak baik dong masa main rampas aja gitu. Udah lu diem. Ini motor ini sudah digadaikan sebagai jaminan bayar utang. Alah ngaco, nggak ada. Ada namanya nggak? Maka dari itu kakak, kita ke kantor berselesaikannya. Lu nggak usah ikut campur lagi, ini urusan kami. Ikut aja kak. Ayo sini. Bang, jangan main rampas begitu dong. Kan urusan abang ini. Emang bukan urusan gua, tapi ini jalanan, tempat umum. Kalau benar lu legal, dari kantor lu tugas ini ngambil motor, gua lihat surat tugas lu. Ada surat tugas, makanya kami ada di sini. Kalau nggak ada surat tugas, ngapain kami di sini? Ya udah mana, kasih lihat tugasnya. Bos. Saya tantangin aja sekalian. Mereka itu beraninya rame-rame. Tapi kalau saya lawan ya, habis saya. Meski pakai otak juga. Lah buktinya, saya gertak. Ayo ke kantor polisi. Nggak ada yang mau. Lah kalau benar mereka itu ada masalah sama motor si Mbak, gak mungkin dong mereka takut. Udah pergi aja pergi. Gini aja deh, gini. Lu dengar baik-baiknya. Kalau lu benar, nasi Mbak ini benar, kita buktiin kantor polisi aja. Siapa yang benar? Ngapain harus Udah, ayo. Kita di sini ditugasin buat bawa motor ini. Ya udah mana surat tugasnya? Kantor, Bang. Ya udah kasih lihat tuh gua, ayo. Diam lu. Kenapa, Bang? Urusin lu. Pergi aja, Bang. Kalau begini, lu mau begal, ha? Lu mau begal, ha? Lu begal. Kabur lagi lu. Ayo pergi. Bukan urusan Diam, abang ini. Gua tidak yakin begal lu ya. Orang-orang pada kesini gebukin lu. Mana ada? Ayo, tolong. Tolong. Ya udah. Tapi lu ingat ya, hati-hati di jalan lu. Ayo, cabut. Gua nggak takut sama lo. Hah? Gua nggak takut sama lo. Gua nggak takut sama lo. Gua tandain muka lu juga. Gua tandain muka lu. Wah, makasih banget ya bang. Kalau nggak ada abang, gue tahu tuh udah diambil motor saya. Ya sama-sama. Sama manusia mah harus saling menolong, apalagi di jalanan. Hukum rimba, Mbak. Iya ya bang. Tapi bang, gue takut ntar dicegat lagi sama mereka. Gimana ya bang? Emang mau kemana sih? Mau ke arah saya itu sana bang. Wah, ada dong kita. Udah bareng aja. Bener bang? Iya. Makasih banget bang. Ayo. Mampir dulu bang. Makasih Mbak. Saya harus nganterin paket ini nih, punya customer. Nungguin kasihan. Siapa, Cak? Ini pak, Bang Bani tadi nolongin Caca di jalan. Hah? Kenapa? Kamu jatuh? Enggak. Kenapa? Tadi ada begal mau ngambil motor. Biasa yang suka narik-narikin motor di jalan. Ini kan kontan belinya bukan nyicil.
Biasa Pak, trik mereka aja, pura-pura mau narikin motor. Saya mah yakin banget, orang 3 orang Pak, pasti begal. Hah, saya mah yakin Pak. Makasih Bang Kai. Mampir dulu Bang, ngopi-ngopi dulu. Makasih banyak Pak, bukannya gak mau. Tapi saya harus nganterin paket ini nih, punya customer dari tadi nungguin. Saya langsung pamit aja Pak ya. Oh iya. Makasih Bang ya. Iya, sama-sama Pak. Aduh. Ya, selamat kan. Ya saya nggak merhatiin jalan pas saya habis terima telepon dari customer. Ujuk-ujuk mereka datang. Saya dikepung. Habis saya kan dikeroyok. Pada saat itu nih, saya nggak mikir panjang. Saya lawan. Mau gimana ki akhirnya? Iya loh Pak. Iya maaf Pak, barusan ada masalah sedikit. Tapi sekarang udah beres kok Pak. Saya sedang menuju ke tempat Bapak. Iya, maaf ya Pak. Mau ditunggu Pak ya. Iya, makasih Pak. Lu lagi ngapain Bang? Gara-gara lu, motor yang tadi gua nggak dapatin. Sekarang motor ini gua ambil untuk gantiin yang tadi. Lu tahu tuh? Aturan dari mana? Nggak bisa begitu dong. Enak aja. Gara-gara lu, gua nggak bisa dapetin motor. Ayo pegang dia. Diam. Apaan sih nih? Diam. Aduh, perut gua. Lu berani juga ya? Ayo. Pegang dia. Kamu matanya jangan. Kalau lu nggak ikut campur, lu nggak kayak gini. Lu tahu tuh. Akhirnya saya ditolongin sama si bapak mbak yang saya tolongin. Bos, habisin aja bos. Bos, lu berani juga ya? Aduh! Apa bang? Lu cabut atau gua habis? Apa bang? Kami tidak akan berbuat itu lagi bang. Kami yang salah bang, maaf bang. Sojo, Ayo, cabut yuk. Duluan cabut. Ayo. Jago di jalanan lu. Cabut tuh. Kita tuh takut apa? Aduh Pak, makasih banyak Pak. Saya udah curiga dia ngikuti kamu Bang. Kecurigaan Bapak, bener Pak, nggak salah. Itu orang tadi itu yang mau begal motor anak Bapak tadi. Gitu ya. Pak, tapi saya nggak bisa lama-lama Pak. Saya harus nganterin paket ini. Oh iya. Customer udah nelpon tadi, udah nungguin ya. Iya. Makasih Pak ya. Hati-hati Bang ya. Iya. Pak. Ya. Akhirnya saya ditolongin sama si bapak mbak yang saya tolongin. Saya habis. 3 orang yang ngepung saya nih. Bonyok. Tapi feeling si bapak itu benar-benar hebat kalau orang tua. Pas saya mau digebukin lagi, dia pas nyampe langsung, wah, langsung KO mereka kabur. Untunglah si bapak itu. Itulah kalau kita baik, kita dibaikin juga sama orang.
Ya, pengalaman saya sebagai seorang ojol yang paling horor menurut saya ya. Jadi waktu itu kan saya lagi ngalong, biasa ngalong keluar malam gitu ya. Tiba-tiba nih ada pesanan. Pesanan dari seorang cewek. Dia itu minta dibeliin nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ini kan harganya lumayan juga ya. Gua harus cek dulu nih. Jangan-jangan orderan fiktif lagi. Kalau sampai orderan fiktif, wah, segawat lagi. Ntar gua dapat duit kagak malah nombok lagi. Gua telepon dulu lah. Halo. Halo, Kak. Halo? Ini Kak, maaf Kak. Saya ini kan ojol yang nerima pesanan Kakak nih. Saya cuma mau negesin nih Kak, itu untuk menunya udah bener kan ya Kak? Oh, udah kok Bang, tapi nanti tolong ya bilang acara dipisah. Oh, acara dipisah ya? Iya, gampang itu mah. Cuman saya mau nanya lagi nih, masalah alamat nih, alamat. Itu alamatnya udah sesuai aplikasi kan ya? Sudah, kalau abangnya udah deket sama warungnya Pak Jalal, kabarin aja ya. Oh, iya siap, ntar saya sampai warung Pak Jalal, saya kabarin. Ditunggu ya Kak. Oke Bang. Jangan lama aja, udah lapar. Tapi ngomong-ngomong gue cari kemana lagi ya? Jangan-jangan salah kali ini. Masa iya udah muter-muter kemana kagak ada. Aduh. Lewat mana pertigaan gini? Sono? Apa ke sono ya? Aduh, gua bingung nih. Tapi gua coba ke sono aja dah. Aduh. Gua cari kemana lagi ya? Mana nggak ada orang lagi buat ditanya. Aduh, kemana lagi udah puter-puter sono kemari. Jangan-jangan orang salah kali ah. Ada gua cari lagi dah. Aduh, gue mau cari kemana lagi ya? Ini tempat udah bolak-balik gue puterin gak ketemu juga tuh orang yang dimaksud. Apa jangan-jangan si kakaknya salah kali ya? Masa ya kagak ada apa ya? Gue telepon dulu dah buat ini. Halo? Halo Bang. Gimana? Udah belum? Kok lama banget sih Bang? Kak, maaf Kak, ini saya mau negesin ini mohon maaf banget ya. Saya perasaan udah muter bolak-balik dari tadi, saya puterin bolak-balik. Agak ada juga warung yang dimaksud. Nggak ada gimana sih Bang? Buruan, saya udah lapar nih. Jangan bercanda aja. Gimana ya? Ini lihat nih, bensin saya sampai tiris, gak ketemu juga. Nggak mungkin tutup dong Bang. Orang di aplikasi saya aja pesanannya tuh lagi disiapin. Abang nggak percaya? Nih, saya screenshot, saya kirim ke Abang ya. Gimana sih? Tuh, coba Abang lihat. Iya, saya cari lagi. Tapi Kakak sabar ya, tungguin ya. Oh, ya udah deh, cepet ya Bang. Ih, nggak tahu orang udah lapar apa ya? Nyari kemana lagi? Udah gue puterin semuanya, masa iya gue nyari kemana lagi? Ya karena makanannya udah dipesan sama si ibu itu dan katanya udah disiapin. Ya mau nggak mau udah saya cari tuh. Warung itu walaupun saya udah berusaha cari, udah muter ke sono kemarin nggak ketemu. Lah. Ini tukang nasi goreng. Wah, jangan-jangan nih tukang nasi goreng yang dimaksud si kakaknya kali ya. Tapi kok rasa aneh ya. Udah kayak Roro Jonggrang, tiba-tiba ada blep aja. Udahlah. Nggak penting.
Yang penting mah gue beli nasi dulu, pesanan si kakak. Kebetulan si abangnya ada lagi goreng. Jangan-jangan pesanan si kakak. Wah. Aduh. Tungguin ya. Bang, mau nanya. Ini ngomong-ngomong nasi goreng kambing yang pesenannya Bu Eka udah jadi belum? Lah, dia manggut-manggut doang. Ya pas saya sampai di warungnya, saya nggak mau ganggu tuh si abangnya yang lagi asik goreng nasi goreng kambing itu. Ya akhirnya saya nunggu sambil main HP, ya sambil main game, lihat-lihat video. Ngapa jadi mati lampu ini? Pak! Pak, jangan bercanda dong, Pak. Pesanan saya kan belum jadi, ngapa jadi mati lampu? Aduh. Pak! Pak! Aduh, si bapak emang ada yang hilang lagi. Aduh Pak, kalau bercanda jangan kira-kira lah Pak. Ini saya ditungguin orang ini Pak. Nanti sebelah belakang itu bercanda. Dia mau ledekin gue nih aki-aki. Telepon lagi. Iya, halo. Halo Bang, kok lama banget sih pesanan saya nggak sampai-sampai? Sabar Kak, tadi saya udah pesen, udah dibikinin nih sama abangnya. Tapi tiba-tiba abang kagak ada, ngilang. Nggak ada gimana sih Bang? Buruan, saya udah lapar nih. Jangan bercanda aja. Ah, ilo masa ya saya bercanda kali ya. Saya udah cari muter-muter ke sono kemari, masih sampai sini saya bercanda. Ini nih, si abangnya yang bercanda sama saya, tiba-tiba ngilang. Buruan, saya udah lapar nih. Jangan bercanda aja. Iya, sabar. Ntar saya cari dulu ya. Oh, ya udah deh. Cepet ya, Bang. Aduh, ini si abang-abangnya kemana lagi nih? Bang! Bang! Aduh, Bang! Bang, jangan bercanda dong, Bang. Ayo dong, mau udah malam ini saya ditungguin. Bang! Bang! Astagfirullahaladzim! La ilaha illallah. Bang, jangan ngagetin gitu, ngapa saya kaget? Untung saya agak pingsan. Abang ngapain di sini? Lah, pakai nanya ngapain? Abang yang ngapain di sini? Saya mah lagi beli nasi goreng loh di sono. Ya udah, sekarang abang mari ikut saya ke depan. Ikut kemana sih? Ayo, Iya, pelan-pelan juga, nggak ditarik-tarik. Apaan? Tadi ngomong apa di dalam, Bang? Iya, saya lagi nyari tukang nasi goreng, Bang. Tadi kan saya pesan nasi goreng, tiba-tiba mati lampu, terus orangnya hilang. Bang, kalau ngomong yang bener dong, Bang. Jangan bercanda, Bang. La ilaha illallah, siapa yang bercanda sih? Ini mah beneran, saya lagi buat nasi goreng customer saya. Ngapain saya bercanda sih? Saya itu, Bang, habis dari rumah Pak Jalal yang jual nasi goreng ini. Beliau sudah meninggal 7 hari yang lalu, Bang. Nah, ini nih yang gua demen nih, Bang. Bang, jangan bercanda dong, Bang, ya. Gua lagi buru-buru nih, Bang. Terus tadi yang gua temuin tadi yang bikin nasi goreng siapa dong? Nggak tahu, Bang. Bentar ya. Halo, iya Kak, halo. Bang, gimana? Ketemu nggak Bang nasi gorengnya? Belum. Tapi ada yang aneh nih, Kak. Tadi barusan tuh ada warga nih yang nyamperin saya. Katanya tuh si Bang yang jualan nasi goreng tuh udah meninggal, Kak. Enggak gimana? Terus pesanan saya? Nih kalau nggak percaya nih, kakak video call nih, ya. Kakak tanya nih. Nih, kakak tanya nih, ngomong nih sama orangnya langsung nih. Tuh. Iya, Mbak. Yang dibilang sama Abang Ojol ini bener, Mbak.
kalau yang jual nasi goreng Pak Jalal ini sudah meninggal 7 hari yang lalu, Mbak. Ah, nggak bohong kan saya? Meninggal? Meninggal gimana sih maksudnya? Ya, itu yang saya kagak tahu itu. Jangan main-main ya bang. Nggak mungkin dong kalau udah meninggal pesanan saya tuh lagi disiapin. Kalau itu saya juga nggak tahu, Mbak. Kalau Mbak nggak percaya, ini Mbak. Ini buku yasinan dari Pak Jalal, Mbak. Sudah meninggal 7 hari yang lalu. Bukan, Kak. Saya nggak bohongan, Kak. Beneran. Iya, Mbak. Masa nggak percaya sih, Mbak? Iya, lagian masa bohong apa ya? Itu? Di samping abangnya siapa? Kakak, jangan nakut-nakutin saya dong, Kak. Ini posisi saya lagi kayak begini nih, Kak. Jangan bercanda, Mbak. Enggak, itu ada orang di samping abangnya. Ih, takut ah. Kak! Apa dimatiin sih? Bang. Pernah naik ojol tapi rasanya kayak naik roller coaster nggak? Nah, video ini bakal bikin kamu ngakak sampai perut mules. Seorang penumpang ojek online ini merekam momen yang menegangkan saat abang ojolnya nekat salip busway. Ekspresi teriakan penumpang ini benar-benar lucu. Antara takut, kaget, dan nggak percaya sama apa yang lagi dialamin. Berasa kayak lagi naik wahana roller coaster paling ekstrim di dunia. Duh, abang, jangan kayak gitu lagi ya. Lebih baik ngalah deh daripada kenapa-napa. Sudah banyak beredar video yang memperlihatkan driver ojol bawa barang yang besar di luar Nurul. Tapi kali ini, driver ojol bawa boneka pink raksasa. Kejadian unik ini terekam kamera dan langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang driver ojek online sedang berjuang membawa boneka besar yang lebih besar dari badan si abang ojolnya. Apakah ini sebuah promosi produk baru? Atau hanya sekedar aksi kocak? Yang pasti sih, video ini berhasil membuat kita semua tersenyum. Kalau sudah melihat usaha abang ojol seperti ini, jangan dikasih bintang 1 ya kakak. Di tengah hiruk pikuk kota, terkadang kita lupa akan perjuangan orang-orang di sekitar kita. Di video rekaman CCTV yang sudah beredar di sosmed ini, menyadarkan kita akan kerasnya kehidupan seorang driver ojek online. Karena kelelahan setelah seharian bekerja, ia tertidur di emperan toko. Namun nasib berkata lain. Seseorang yang awalnya terlihat ikutan tidur di emperan, ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri motor si abang ojol yang terlelap. Waduh, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan.